Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fillah a'azzanallahu jami'an. Alhamdulillah, siang hari yang mulia ini kita hadir dalam masjid yang penuh barokah ini untuk melaksanakan berbagai ibadah, kewajiban, ketaatan, dan amal soleh. Di antaranya kita hadir dalam majlis ilmu yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kita setinggi-tingginya dengan kita senang, dengan kita ringan hadir di majlis-majlis ilmu. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fillah azanallahu jami'an. Insyaallah siang ini kita akan membahas salah satu surat pendek di dalam juz Ammah, yaitu surat Quraisy. Di mana di dalam surat ini Allahu tabaraka wa ta'ala menyebutkan di antara nikmat terbesar kepada suku Quraisy dan bagaimana mereka mestinya mensyukuri nikmat tersebut. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Kurang lebih terjemahan maknanya ke dalam bahasa Indonesia, karena kebiasaan orang Quraisy. Kebiasaan mereka yaitu rihlah,
perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Maka hendaklah mereka mentauhidkan, beribadah kepada Rabb rumah ini, yaitu Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju', di mana Dia Allah yang memberi makan mereka dari kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan memberi mereka keamanan dari rasa takut. Yeah. Ini selintas kita membaca surat ini nampaknya biasa-biasa saja. Akan tetapi dua kenikmatan yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat ini, di antaranya Abdurrahman Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan bahwa tidak pernah ada dan sepertinya tidak akan ada satu negara pun yang bisa menjamin 100% rakyatnya dari dua hal ini, yaitu nikmat kenyang dan rasa aman dari takut. Yeah. Dua-duanya ini, yang pertama, kalau keduanya tidak ada, nampaknya susah kita hidup. Hidup dalam keadaan lapar atau dan hidup dalam keadaan takut, atau salah satunya. Mungkin kenyang tapi takut, atau mungkin aman tapi lapar. Subhanallah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini dinyatakan oleh para ulama bahwa surat ini adalah surat Makkiyah. Dan sudah pernah kita sampaikan bahwa di dalam juz Ammah ini tidak lebih dari 5, kalau tidak 3 surat yang termasuk surat Madaniyah. Yeah. Di antara yang diperdebatkan itu idza jaa nasrullah wal fath. Kemudian surat Al-Ma'un, kemudian surat Al-Mutaffifin. Yeah. Itu sebagian para ulama mengatakan bahwa itu adalah surat-surat Madaniyah. Umumnya dalam juz Amma ini adalah surat Makkiyah, di antaranya surat Quraisy. Terdiri dari 3 ayat. Dan perhatikan Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fillah azanallahu jami'an, surat Quraisy ini tidak sama dengan surat-surat yang lain. Surat-surat yang lain itu ada yang didahului dengan harf atau kata sambung, tapi justru surat ini juga diawali dengan kata sambung, tapi tidak sama dengan surat-surat lain yang diawali dengan kata sambung yang lainnya. Langsung diawali dengan huruf jar di awalnya, li'ilafi Quraisy. Secara sederhana kita artikan ke dalam bahasa Indonesia karena. Kalau yang lain misalnya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, inna a'tainakal kautsar, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, dan seterusnya, amma yatasaalun, dan seterusnya. Ini li'ilafi Quraisy. Sebelum kita sebutkan keterangan-keterangan yang terkait dengan 4 ayat ini, ada beberapa makna kalimat, diantaranya adalah li'ilaf. Tadi sudah kita sebutkan, ini adalah huruf jar yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa
menurut Imam At-Tabari, lam yang ada di awal ayat ini adalah litta'ajub, menunjukkan keheranan atau pengagungan. Ya. Dan itu akan dengan sangat mudah kita pahami ketika kita membaca surat sebelumnya, yaitu surat Al-Fil ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa yang membedakan surat ini dengan surat sebelumnya karena dia diantarai dengan bismillah. Andai tidak ada bismillah, ini adalah salah satu surat karena maknanya bersambung. Mengapa terjadi keluar biasaan bagi suku Quraisy? Karena kebiasaan mereka itu adalah, keluar biasaan itu yaitu mereka diberikan pertolongan berupa dihancurkannya pasukan bergajah. Dan ini adalah 7 di antara keutamaan suku Quraisy yang nanti akan kita sebutkan ke-7-7-nya. Nah, karena kebiasaan orang Quraisy. Ya. Kemudian ilaf, ini keterangan kata yang disebutkan oleh Imam Al-Jazairi dalam tafsir beliau, Aisarut Tafasir. Ilaf itu dari kata alafa asyai. Alafahu asyai yu'lifuhu ilafan. Kapan dikatakan alafah itu? Alafahu idza ataduhu wa zalatil kalifatu anhu wan nafratu minhu. Seseorang itu dikatakan kebiasaan yang ini sebetulnya kalau mau lebih dalam di bahasa Indonesia kan kebiasaan yang sangat menyenangkan. Ya kan? Nah, kata Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dikatakan alafahu menjadi kebiasaan yang sudah rutinitas dilakukan dan menyenangkan itu apabila dia terbiasa melakukannya wazalatil kalifatu anhu, dan di dalam melakukannya itu dia tidak ada perasaan berat, susah, tidak ada beban dalam melakukannya, wan nafratu minhu, dan dia tidak mungkin meninggalkan kebiasaannya itu. Jadi merupakan rutinitas atau kebiasaan yang sangat dicintainya, dan kemudian kalau ditinggalkan, bahasa sehari-hari kita itu kita mengatakan kalau ditinggalkan itu seperti ada yang hilang. Seperti ada yang hilang. Karena dia selalu melakukannya, dan apapun yang menghadang, apapun yang menghalangi ketika ia melakukannya, dia tidak merasa berat. Karena dia mencintainya dan membiasakan untuk melakukan hal itu. Ya. Ya, banyak kebiasaan kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang senang makan sesuatu, biasanya ketika ingin makan itu dicari kemanapun. Dan kita tidak akan memperhitungkan beban dan tantangan yang kita hadapi untuk mendapatkannya. Sama dulu bapak-bapak waktu baru mencari calon istri. Iya kan? Iya. Katanya gunung kudaki. Iya kan? Laut diseberangi dan seterusnya. Itu karena dia ingin melakukan sesuatu yang sangat ia cintai dan kemudian ia tidak merasakan beban apapun dalam melakukan hal itu. Subhanallah. Itu yang dimaksud dengan li'ilaf. Kecintaan suku Quraisy untuk melakukan perjalanan yang disebutkan pada ayat selanjutnya, yaitu melakukan perjalanan di musim dingin. Musim dingin itu perjalanan ke
perjalanan ke Yaman selatan, di musim dingin. Kata para ahli tafsir dan para ulama menjelaskan rihlah tijariyah, perjalanan bisnis menuju Yaman. Rihlat asy-syita'i was-shaib, dan perjalanan di musim panas itu mereka lakukan ke wilayah Syam. Dan sudah beberapa kali ana sebutkan di tempat kita ini, Syam itu sekarang meliputi beberapa negara. Suria, Lebanon, Palestina, Yordan. Inilah seputar inilah wilayah-wilayah yang disebut dengan wilayah Syam. Mereka berbisnis ke sana. Mereka berbisnis ke Yaman itu, melakukan perjalanan ke Yaman di musim dingin, dan kata para ahli sejarah, umumnya mereka itu mencari barang-barang dagangan. Yang paling terkenal itu adalah parfum. Mungkin juga diantaranya adalah pakaian ke Yaman. Iya. Kemudian ke wilayah Syam, ke wilayah utara itu mereka dalam rangka menghadirkan hasil bumi pertanian. Makanya terkait dengan ayat Allah Subhanahu wa taala wattini waz-zaitun, itu terkait erat dengan wilayah Syam. Buah-buahan, hasil pertanian, sayur mayur itu mereka lakukan ke ke Syam. Karena begini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan kita sebutkan hadis yang mengatakan bahwa Quraisy itu dari Kinana dan seterusnya. Bahwa moyang mereka itu Kinana sebelum terkenalnya Quraisy. Ini di wilayah Makkah ini kan sampai sekarang kita ketahui bahwa wilayah Makkah itu adalah wilayah yang tandus. Hanya ada batu, hanya ada pasir dan seterusnya. Paling bisa tumbuh kurma. Ya, ketika itu memungkinkan belum terkenal kurma. Lalu kemudian moyang mereka inilah kemudian yang memunculkan ide bahwa untuk bagaimana supaya kita bisa hidup dengan tenang, tentram di wilayah Makkah ini, kita lakukan perjalanan. Yang sebelumnya pun ada ide yang dilontarkan oleh moyang mereka ini, yang kemudian menjadikan mereka itu disegani. Jadi dulunya itu sebelum datang Islam, orang-orang Quraisy, para pembesar Quraisy ini, mereka bersepakat untuk menjalin kerjasama dengan wilayah-wilayah sekitarnya. Di antara wilayah kerjasama itu yang mereka dapatkan adalah bahwa kemanapun mereka bepergian itu dijamin keamanan mereka. Orang-orang yang ada di Quraisy. Dan ini tentu saja yang ada di wilayah sekitarnya itu, di wilayah Syam, di wilayah Yaman, di mana-mana itu, mereka tahu. Karena sebelum datangnya Islam pun di zaman jahiliyah, mereka itu sudah setiap tahun itu rutin setiap tahun mengunjungi Baitullah. Karena ini adalah tawaran dari suku Quraisy, otomatis mereka akan menerima. Otomatis mereka menerima karena terkait dengan kunjungan mereka setiap tahun pun ke wilayah Makkah. Nah, ikhwatal iman azanallahu jami'an. Lalu kemudian itu yang berlanjut sampai kemudian satu-satunya suku di masa itu sampai dengan masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka bepergian itu mereka menyebut kami dari Quraisy, mereka itu dihormati dan tidak akan dibegal, tidak dirampok, tidak akan dicuri dan seterusnya. Itu terutama di zaman jahiliyah dulu. Kita lanjut keterangan tentang Quraisy. Hum waladun Nadhr bin Kinanah wahum qabailu syatta. Quraisy ini adalah anak keturunannya Nadhr bin Kinanah, dan mereka ini terdiri dari beberapa suku. Quraisy lakabul al-jaddi alladhi yajma'u butuna Quraisy kafata. Ini adalah, kalau kita merujuk kepada bahasa,
Quraisy itu adalah bentuk tasghir. Bentuk tasghir. Tasghir itu dalam bahasa Arab, misalnya saya misalnya Muslim. Nah, orang tua saya, kerabat saya, misalnya, dan siapapun yang ada di sekitar saya waktu kecil misalnya, menyayangi, lalu dipanggil saya dengan panggilan tasghir. Dia menyatakan, ya Musailim. Nah, itu tasghir. Sama dengan Abdullah, Ubaidullah. Quraisy, sebagian para ahli bahasa mengatakan itu dari kata qarasha, yang artinya sangat banyak. Arti dari Quraisy ini sangat banyak. Di antaranya adalah pemberani. Di antaranya orang yang bersatu. Itu semua adalah mana dari Quraisy ini. Di antaranya saling bekerja sama. Di antaranya saling mencintai. Dan makna-makna yang lainnya. Dan makna-makna yang lainnya. Sangat banyak makna dari, ada pula yang mengatakan bahwa Quraisy itu adalah nama salah satu ikan dan seterusnya. Tapi yang umumnya dipahami oleh para ahli tafsir bahwa Quraisy itu berporos pada beberapa arti tadi itu. Orang yang berkumpul di atas kebaikan, para pemberani, kemudian orang yang saling mencintai, kemudian orang yang senang bekerja sama, dan seterusnya itu semua adalah makna-makna dari Quraisy. Ya, itu yang terkait dengan uh, secara ringkas yang terkait dengan suku Quraisy, yang di dalam sebuah hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, yang maknanya bahwa sesungguhnya semulia keturunannya Nabi Ibrahim itu adalah Kinana. Dalam sebuah hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, ada beberapa riwayat yang sebagiannya dinyatakan oleh para ulama hadisnya hasan. Yang ana akan bacakan di sini adalah lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Nabi SAW mengatakan, Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih. Memilih di sini maksudnya adalah menjadikan yang paling mulia dari keturunannya Nabi Ismail itu adalah Kinana. Wastafa Quraisyan min Kinana. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Quraisy itu dari keturunan Kinana. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih dari suku Quraisy itu yang termulia adalah Bani Hashim. Bani Hashim. Wastafa min Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim. Dan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menyatakan, Allahu Jalla Jalaluhu memilih aku dari keturunan Bani Hashim. Nah, ulangi sekali lagi, sesungguhnya Allah memilih dari keturunan Nabi Ismail itu adalah Kinana, dijadikan yang paling mulia. Dan wastafa Quraisyan min Kinana. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih menjadikan yang paling mulia itu dari Bani Kinana adalah Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Dan memilih dari suku Quraisy itu Bani Hashim yang termulia. Wastafani min Bani Hashim. Dan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan, Allahu Jalla Jalaluhu memilih aku dari keturunan Bani Hashim. Menunjukkan kepada kita bahwa sangat mulia keturunan dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, di mana beliau ini dari Bani Hashim, dari Quraisy, dari Kinana, dan keturunannya
Nabi Ismail. Kalau disebut keturunannya Nabi Ismail, berarti naik ke atas itu keturunannya Nabi Ibrahim. Yang kemudian Nabi Ibrahim disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut oleh para ulama bahwa beliau adalah Abul Anbiya. Beliau adalah bapaknya para nabi. Subhanallah. Ikhwatal iman a'azzanallahu jami'an. Kemudian yang terkait dengan kemuliaan dan keutamaan suku Quraisy. Di dalam salah satu hadis, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, dan lafaz ini dinyatakan hasan oleh para ulama. Dan perhatikan jamaah sekalian, ketika kita menyebutkan hasan, berarti pasti di sana ada di antara para ahlul hadis yang mengatakan hadis itu dhaif. Ketika kita menyebut hadis hasan. Tetapi para ulama juga sepakat bahwa ketika disebutkan bahwa hadis itu adalah hadis hasan, maka para ulama sepakat bahwa hadis hasan itu yuhtajju bihi, bisa dijadikan sebagai hujjah. Baik. Dalam sebuah hadis, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, ini yang tadi kita sebutkan hadis hasan, faddalallahu Quraisyan bi sab'i khisalin. Allah Subhanahu wa taala memuliakan suku Quraisy dengan tujuh perkara. Faddalahum bi annahum abadu Allah asyra sinin. Allah Subhanahu wa taala memuliakan suku Quraisy bahwa mereka itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 10 tahun. Dalam lafaz yang lain disebutkan 20 tahun. Kapan ibadah itu disebutkan? Para ulama mengatakan bahwa itu dilakukan oleh suku Quraisy ketika di zaman fatrah, yaitu antara Nabi Isa dan setelah Nabi Isa. Kita tidak ingin mengatakan sepeninggal Nabi Isa, ya meskipun bisa saja kita mengatakan sepeninggal, artinya ketika Nabi Isa meninggalkan umatnya, maksudnya bukan berarti meninggal dunia. Ketika kita mengatakan sepeninggal Nabi Isa, ya berarti kemungkinan meninggal dunia, kemungkinan ditinggal, kemungkinan beliau meninggalkan. Oke, tidak ada masalah kita mengatakan sepeninggal Nabi Isa. Di sana ada zaman fatra sebelum diutusnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala memilih suku Quraisy ini dan memuliakan mereka, sehingga mereka itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 10 atau 20 tahun. Sedangkan di masa itu tidak ada rasul yang membimbing mereka. Tidak ada rasul yang membimbing mereka. Yang kedua, wala ya'budullaha illa Quraisy. Dan di masa itu tidak ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali suku Quraisy. Wa faddalahum bi annahum nasarahum yaumal fil. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan suku Quraisy bahwa Allah memberikan mereka pertolongan pada saat yaumul fil, hari gajah. Nah, kalau di dalam sejarah biasa disebut tahun gajah. Ketika mereka diberikan pertolongan, sehingga padahal ini di masa jahiliyah, Pak. Ini di masa jahiliyah, karena ketika itu Nabi kita SAW belum lahir. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka sehingga kemudian ashabul fil itu dikocar-kacirkan sebelum mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Wahum musyrikun. Allah memberikan pertolongan kepada mereka pada hari fil, penyerangan gajah, sedangkan ketika itu mereka dalam kondisi musyrik.
wa faddalahum bi annahum nazalat fihim suratun minal Qur'an lam yadkhul fiha ahadun minal alamin. Selanjutnya Allah memuliakan mereka dengan menurunkan satu surat penuh di mana di dalamnya hanya disebutkan suku Quraisy dan tidak ada orang lain disebutkan di dalam surat ini. Yaitu surat yang sedang kita baca saat ini. Subhanallah. Wahya li'ilafi Quraisy. Wa faddalahum bi annahum fihimun nubuwah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan, keutamaan kepada mereka bahwa dari kalangan mereka diutus seorang nabi. Di kalangan mereka nubuah, terdapat kenabian, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wal khilafah, dan kemudian Allah memuliakan mereka bahwa bila mana terjadi khalifah itu maka dari suku Quraisy. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu di sini yang yang mungkin ada pengurus masjid dan lain sebagainya, mungkin sudah dibahas di masjid-masjid kita kaitannya dengan al-khilafatu min Quraisy. Khalifah yang wajib untuk dibaiat itu adalah dari suku Quraisy, dan ini pembahasan yang panjang. Wal hijabah, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan al-hijabah, yaitu menjaga Ka'bah dan menjaga Masjidil Haram. Meskipun Masjidil Haram tidak sama seperti sekarang, Allah Jalla Jalaluhu memberikan kepada mereka kemuliaan untuk menjaga Ka'bah. Lah, kok disuruh jaga Ka'bah doang menjadi kemuliaan? Subhanallah, Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Seorang penjaga istana merdeka misalnya, istana presiden, itu kan dia mulia, dia bangga kemana-mana mengatakan saya adalah security di istana negara misalnya. Subhanallah. Apalagi menjaga Ka'bah, Baitullahil Haram, wassiqayah. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan mengamanahkan pemberian minuman kepada para jamaah haji dan para jamaah umroh kepada suku Quraisy. Dan sampai dengan saat ini Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fillah azanallahu jami'an, yang memegang pengaturan di dalam Masjidil Haram itu diantaranya pengaturan air Zam-Zam sampai dengan saat ini itu masih tetap ada dari keturunan mereka ini. Subhanallah, ikhwatal iman azanallahu jami'an. Dan ini merupakan kemuliaan, kebanggaan bagi mereka, di mana mereka setiap tahunnya dari sejak zaman jahiliyah dulu sampai zaman Nabi kita SAW dan sampai dengan saat ini, bukan lagi setiap tahun tetapi setiap saat mereka itu membagi-bagikan air Zam-Zam kepada orang-orang yang berhaji ataupun berumrah. Dan ini adalah kemuliaan bagi mereka. Sebagaimana juga kita ketahui bahwa di antara keutamaan orang Arab, kemuliaan orang Arab dibanding dengan orang-orang non-Arab itu diantaranya, meskipun itu tidak tidak semuanya, tapi itu berlaku secara umum, adalah kedermawanan dan suka membantu orang lain. Ya, khulasatu hukmil hadi al-muhaddits, bahwa secara ringkas perawi yang menyampaikan hadis ini menyatakan bahwa al-haditsu hasan. Hadis ini adalah hadis hasan. Kemudian di antaranya ar-rawi adalah Az-Zubair bin Al-Awwam dari kalangan para sahabat. Kemudian al-muhaddits di antara para ahli hadis yang menyampaikan di sini adalah Imam Al-Albani, sebagaimana disebutkan dalam Shahihul Jami', nomor hadis 4208. At-Takhriju juga di sini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Awsat, kemudian Abu Nuaim di dalam Ma'rifatus Sahabah, Ibnu Asakir di dalam Tarikh Dimashq, dan banyak lagi para imam yang menyebutkan hadis yang mulia ini. Yang jelas kesimpulannya adalah hadis ini adalah hadis hasan, dan menyebutkan 7 di antara keutamaan suku Quraisy
Ya tentu saja di sana masih banyak keutamaan-keutamaan selain yang disebutkan di dalam hadis yang mulia ini. Ana ulangi sekali lagi, yang pertama adalah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 10 tahun, di mana tidak ada yang beribadah kepada Allah kecuali mereka. Kemudian mereka diberi pertolongan pada hari penyerangan gajah, dan saat itu mereka dalam keadaan musyrik. Kemudian diturunkan kepada mereka satu surat penuh, dan tidak ada hal lain yang dibicarakan dalam hadis itu kecuali mereka. Kemudian kenabian itu dari kalangan mereka, khilafah juga dari kalangan mereka, kemudian penjagaan Ka'bah juga di kalangan mereka, dan pengaturan distribusi pemberian minum air zam-zam kepada para jamaah haji, para jamaah umrah, atau para peziarah ke Baitullahil Haram, itu dipegang oleh orang-orang Quraisy. Itu diantara keutamaan suku Quraisy yang disebutkan dalam hadis yang mulia tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, liilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaib. Kebiasaan mereka yaitu melakukan rihlah di waktu musim dingin. Perjalanan mereka rihlah tijariyah, perjalanan bisnis mereka ke negeri Yaman di musim dingin, dan kemudian di musim panas mereka melakukan perjalanan ke negeri Syam. Ikhwatal iman azanallahu jami'an. Ana ingin mengingatkan kita semua akan sebuah hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara sifat haud, telaga beliau itu, beliau mengatakan yang maknanya bahwa haudku itu adalah panjang dan lebarnya sama sejauh perjalanan 15 hari. Sejauh perjalanan 15 hari. Di dalam hadis yang lain disebutkan sejauh perjalanan 1 bulan. Kemudian di dalam hadis yang lain beliau menyebutkan bahwa panjang dan lebarnya telagaku itu adalah antara Aden. Aden itu ada di Yaman, wa Ailah, Ailah itu ada di Palestina. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita maksudkan di dalam hal ini dari segi makna sebetulnya tidak ada korelasi antara itu. Kita hanya ingin mengatakan bahwa para ahli sejarah mengatakan mereka melakukan perjalanan selama 15 hari itu ke Yaman, dan juga 15 hari ke Syam. Nah, ada hubungannya dengan hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang mengatakan bahwa haudku atau telagaku itu panjang dan lebarnya sama sejauh perjalanan satu bulan. Mereka melakukan perjalanan ketika itu dengan menggunakan onta, karena di masa itu belum ada Garuda, hanya ada onta. Dan kemudian 15 hari ke Aden, ke Yaman, dan kemudian 15 hari ke Syam. Ya. Dan ada beberapa hadis yang terkait dengan itu. Kita hanya menyebutkan itu bahwa ada hubungan antara perjalanan mereka ke negeri Yaman dengan ke negeri Syam dengan sebuah hadis di mana Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menggambarkan kepada kita luas dan juga lebar dari panjang dan lebar dari telaga Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tadi sudah kita sebutkan bahwa umumnya mereka itu ke negeri Yaman menghadirkan parfum, minyak wangi, dan mungkin juga pakaian dan yang lainnya. Dan umumnya perjalanan mereka di waktu musim panas itu ke Syam untuk berbisnis pertanian, sayur mayur, buah-buahan, dan seterusnya. Maka oleh sebab itulah kecerdasan para pendahulu mereka, meskipun tentu saja itu adalah bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka diberikan pertolongan pun itu karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Makkah itu tandus, meskipun Makkah itu gersang dan lain sebagainya,
Tetapi setiap tahunnya bahkan orang-orang yang ada di sekitar Makkah atau di sekitar suku Quraisy yang datang mengunjungi Ka'bah setiap tahunnya, mereka heran dengan banyaknya buah-buahan dan banyaknya barang dagangan yang ada di Makkah, yang itu tentu saja setelah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, bagian dari kemuliaan dan kecerdasan suku Quraisy untuk memakmurkan penduduk Makkah. Dan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai dengan saat ini kita lihat di Makkah, juga di antaranya di Madinah, itu bahkan buah-buahan dari Indonesia pun ada di sana. Bahkan di antaranya kertas misalnya yang kita beli di sana, ternyata tertulis di sana made in Indonesia. Subhanallah. Meskipun di antaranya juga ada yang dari Cina, barang-barang tersebut, dan di antaranya banyak minyak wangi, dan kebanggaan bagi kita ketika membeli minyak wangi dari sana, apalagi misalnya ibu-ibu yang ada di belakang suka beli emas dan lain sebagainya. Minyak wangi di antaranya itu memungkinkan itu umumnya dari negeri yang lain, bukan dari mereka. Yang sekali lagi ikhwatal iman azanallahu jami'an, itu bagian dari keutamaan Allah yang Allah berikan kepada mereka karena mereka menjalankan syariat Allah untuk saat sekarang ini. Dan untuk sebelum datangnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena kemuliaan mereka, ingin membantu, ingin bekerja sama, ingin selalu saling mencintai dan lain sebagainya, sehingga mereka diberikan keamanan, mereka diberikan ketenteraman di negerinya. Li'ilafi Quraisy ilafi rihlatash syita'i was-sayf. Falyabudu rabb hadzal bait. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan falyabudu. Dan perintah ini di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kemudian mengungkap makna yang ada di dalam kandungan falyabudu rabb hadzal bait. Mengapa tidak langsung saja misalnya falya'budullah? Hendaklah mereka mentauhidkan atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mesti dikatakan falya'budu rabb hadzal bait? Ada sedikitnya 3 makna yang diungkap oleh para ahli tafsir dalam hal ini. Yang pertama, bahwa apakah ketika turun ayat ini mereka tidak beribadah? Mereka beribadah. Mereka beribadah. Tapi memungkinkan mereka beribadah kepada berhala. Karena kita ketahui Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fillah azanallahu jami'an, kita ketahui ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-8 Hijriah, beliau masuk ke dalam Makkah, melakukan Fathu Makkah. Ketika itu sekitar 360 berhala yang ada di dalam Ka'bah. Yang ada di dalam Ka'bah. Itu yang ada di dalam Ka'bah. Kita tidak tahu berapa yang ada di masing-masing suku yang ada di antara mereka. Yang memungkinkan juga di rumah-rumah juga ada berhala yang mereka ibadahi. Itu yang ada di dalam Ka'bah. Sehingga jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, ana lupa riwayatnya yang kaitannya dengan hal ini. Ada pernah di masa jahiliyah itu seorang ditanya, hari ini engkau sudah beribadah kepada berapa Tuhan? Sudah berapa Tuhan yang engkau ibadahi hari ini? Dia pun mengatakan, saya sudah beribadah kepada 7 Tuhan. 7 Tuhan. 1 di langit, 6 di bumi. Ini tandanya mereka itu ibadah kepada Allah. Tapi di samping ibadah kepada Allah, ibadah juga kepada berhala. Maka wajarlah kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam datang menyerukan kepada umatnya, hendaknya hanya beribadah kepada Allahu Jalla Jalaluhu. Karena orang musyrik besar yang beribadah kepada selain Allah, memungkinkan dia beribadah kepada Allah, memungkinkan juga dia beribadah kepada
memungkinkan juga dia beribadah kepada yang lain. Kemungkinan yang terakhir misalnya adalah hanya beribadah kepada yang lain dan tidak beribadah kepada Allah. Dua-duanya ini sama saja. Hah? Nah, kata teman-teman dari Jawa, bodoh wae. Sama saja. Baik dia hanya beribadah kepada selain Allah, atau di samping beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada yang lain. Oleh sebab itulah, sehingga di dalam surat Al-Fatihah, yang setiap sholat kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak dan Ibu boleh kembali ke rumah nanti atau sekarang boleh buka terjemahan Indonesia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu. Hah? Selalu di dalam terjemahan-terjemahan kita disebutkan hanya kepadamu kami beribadah. Hanya kepadamu kami beribadah. Hah? Andai Allah Subhanahu wa taala mengatakan na'budu iyyaka. Na'budu iyyaka. Kami beribadah kepadamu. Kami beribadah kepadamu berarti memungkinkan beribadah kepada yang lain. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala, dan perhatikan Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fillah azanallahu jami'an, bahasa Al-Quran adalah bahasa yang paling baik. Bahasa Al-Quran adalah bahasa yang paling dalam maknanya dan tidak ada bahasa yang bisa menandingi bahasa dari uslub dari bahasa Arab itu, dari bahasa Al-Quran itu, maksudnya adalah bahasa Arab, karena Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya di dalam Al-Quran terkadang kita dapatkan lafaz walid. Kalau ke dalam bahasa Indonesia itu kita artikan ayah atau bapak. Terkadang kita juga mendapatkan lafaz abun. Hah? Abun, bukan abon. Abun. Itu juga ke dalam bahasa Indonesia kita artikan ayah atau bapak. Dua lafaz ini di dalam bahasa Arab maknanya berbeda. Nah, ketika kita menyatakan walid, makanya umumnya orang Arab itu ketika bapaknya bersama dengan dia mengatakan hadza walidi. Dia tidak mengatakan hadza abi. Umumnya mereka mengatakan hadza walidi. Atau seorang mengatakan al-walid. Al-walid yang dimaksud itu adalah bapak kandungnya dia. Kalau di dalam kamus bahasa Arab kita membuka makna-makna itu, kita akan dapati maknanya. Bahwa walid itu adalah orang tua yang dia itu melahirkan kita atau suami dari ibu yang melahirkan kita. Itu kata mereka. Tapi kata abun atau abi dan lain sebagainya, terkadang abun itu atau abi itu disebutkan kepada paman atau untuk kakek, untuk kakek, atau bisa juga disebutkan untuk orang lain selain paman dan kakek. Coba kita tadi sudah kita sebutkan, Nabi Ibrahim itu disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Apakah semua nabi itu adalah bapaknya adalah Nabi Ibrahim? Tidak, tetapi umumnya para nabi. Sebagian para ulama mengatakan semua. Umumnya para nabi yang diutus setelah Nabi Ibrahim itu adalah dari keturunan Nabi Ibrahim. Tetapi beliau tetap disebutkan bapaknya para nabi. Bukan dia yang melahirkan, bukan pamannya, bukan kakeknya, dan seterusnya. Makanya ya khatal iman azanallahu jami'an, berbeda kita kalau di Indonesia itu kan umum kita. Abi, ummi, dan lain sebagainya. Kalau orang Arab berbeda dia. Walidi. Kalau bapak kandungnya itu, dia selalu mengatakan hadza walidi. Atau ketika dia menyebutkan dengan menyebut orang ketiga al-walid. Maksudnya itu adalah bapak saya. Nah, kembali kepada kajian kita tadi. Kaitannya dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa terkadang kita dan saya hampir setiap hari mengajar bahasa Arab. Selalu kita mengatakan ini kalimat ini muradif dengan kalimat ini. Sinonimnya adalah ini, sinonimnya adalah ini. Tapi selalu kita sampaikan kepada para tulab kita, pada mahasiswa kita bahwa
tolong kalian pahami bahwa ketika kalian merujuk kepada mu'jam atau kamus-kamus bahasa Arab, banyak di sana disebutkan perbedaannya ini adalah ini. Seperti misalnya di dalam bahasa Arab ada kata manzil, ada kata bait, ada kata sakan, ada kata dar. Itu semua kalau di dalam bahasa Arab kita mengatakan ini semua sinonim, ini semua mutaradif. Tetapi dari sisi maknanya berbeda. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membaca Al-Qur'an ketika maaf, ada lafaz-lafaz yang di dalam Al-Quran itu disebutkan ke dalam bahasa Indonesia sama, tetapi terkadang ada perbedaan. Nah, oleh sebab itulah sehingga para ulama mengatakan bahwa kalau ingin memahami Islam itu dengan benar dan sempurna, harus wajib hukumnya dengan bahasa Arab. Apakah tidak bisa memahami Islam tanpa bahasa Arab? Memungkinkan, bisa. Tetapi tidak mungkin bisa ahli. Tidak mungkin bisa ahli. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada falya'budu rabb hadzal bait. Mengapa disebutkan beribadahlah kalian kepada Rabbnya rumah ini? Karena ketika itu di antara mereka banyak yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian di sana dinyatakan hendaklah beribadah kepada Rabbnya rumah ini. Kalian mengagungkan rumah ini sampai kalian menyimpan di dalamnya berhala-berhala, dan kemudian kalian kagungi berhala-berhala itu, dan kalian juga mengagumi rumah ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kepada Rabbnya rumah ini. Jangan beribadah kepada yang lain. Jangan beribadah kepada berhala, jangan beribadah kepada batu, jangan beribadah kepada pohon, jangan beribadah kepada sapi dan seterusnya, kepada matahari, kepada bintang dan seterusnya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keduanya adalah falya'budu rabb hadzal bait. Memungkinkan Bapak dan jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi bagi masyarakat kaum muslimin yang awam yang jarang ngaji. Mereka memungkinkan bisa tertipu dan bisa teracuni akidahnya ketika mereka mengatakan, kami kan beribadah kepada patung, kalian juga kan beribadah kepada batu, ya kan? Kalau kalian tidak beribadah kepada batu, ngapain menghadap ke sana? Kita ingin mengatakan bahwa kita disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi menghadap ke sana. Bukan berarti kita menghadap sana, berarti kita beribadah kepada batu atau kepada Ka'bah tersebut. Tetapi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan keagungan Allah. Mengingatkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun tahu akan hal itu. Mereka mengagungkan Ka'bah. Mereka mengetahui keutamaan suku Quraisy. Di antaranya tadi mereka memiliki kebiasaan kecintaan untuk melakukan perjalanan dagang ke Yaman dan juga ke Syam. Dan itu di antaranya yang kemudian menimbulkan ketentraman kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini mengingatkan kepada mereka, hendaklah kalian mengagungkan Rabb yang menciptakan rumah ini atau yang menciptakan kalian. Dan jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus Allah Jalla Jalaluhu mengingatkan, hendaklah kalian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan selalu beribadah kepada Allah. Allah memuliakan kalian, wahai suku Quraisy. Allah memuliakan kalian sehingga kemanapun kalian berangkat tidak sama dengan suku-suku yang lain. Dengan sangat mudah mereka itu dibegal, dengan sangat mudah mereka itu dirampok, dengan sangat mudah mereka itu dicelakakan dan lain sebagainya. Kemanapun kalian menyebut bahwa kami adalah dari suku Quraisy, kalian dihormati, kalian diagungkan,
kalian diagungkan, dan di antaranya kalian sekarang ini melakukan 2 perjalanan itu yang menyebabkan makmurnya negeri kalian dari segi bahan konsumsinya atau makanannya, dan kemudian adanya kalian di perasaan aman itu, tidak ada yang akan memerangi kalian dan lain sebagainya. Khususnya ketika datang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian beribadah kepada Allah yang memberikan kalian nikmat besar itu. Dan ini diantara cara untuk menjaga kenikmatan, langgengnya kenikmatan pada kita itu adalah gunakan untuk bersyukur kepada Allah. Gunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin di antara kita tidak menutup kemungkinan ada yang hartawan, ada yang miliarder, ada yang pebisnis dan lain sebagainya. Maka jangan lupa bahwa di dalam harta kita itu adalah ada haknya orang lain, ada zakat, ada belanja untuk orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Mungkin juga diperlukan infak dan sedekah secara umum. Maka untuk menjaga agar harta kita itu selalu ada di dalam keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala, gunakan dengan baik. Gunakan dengan baik. Kita sekarang ini ada di Indonesia dengan seaman-amannya. Maka jaga negeri kita ini dengan melestarikan lingkungan kita dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau amanah yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu disia-siakan, itu yang akan mendatangkan bencana. Itu yang akan mendatangkan bencana. Ketika kita hidup di Indonesia ini mungkin berbohong, mungkin juga melakukan maksiat yang lain, melakukan kesyirikan dan lain sebagainya. Itu yang maknawi. Atau mungkin sengaja kita merusak hutannya Indonesia, merusak lautnya Indonesia, maka itu yang akan mendatangkan bencana. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan contoh yang sangat konkret bagi kita untuk senantiasa menjaga kelestarian alam itu, untuk menjaga kelestarian ketentraman dan ketenangan masyarakat, di antaranya kaitannya dengan keamanan yang diingatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di akhir surat yang mulia ini adalah kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin ada yang diberikan ilmu. Maka jagalah kelanggengan ilmu dan keberkahan ilmu itu dengan menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu apapun yang kita miliki. Mungkin ada yang di bagian medis, mungkin ada yang di bagian bangunan, kontraktor dan lain sebagainya, ilmu bisnis dan lain sebagainya. Jaga ilmu kita itu untuk mendapatkan keberkahan. Jangan jadikan ilmu itu untuk membodoh-bodohi orang lain atau untuk menipu orang lain. Bapak-bapak yang memiliki fisik yang bagus, ibu-ibu yang memiliki kecantikan, jaga kecantikan itu dan kemudian jangan pernah disia-siakan dan jangan pernah dinikmati oleh orang lain kecuali untuk pasangan kita. Kalau dinikmati oleh orang lain dan kemudian tidak untuk pasangan kita, itu nanti yang akan mendatangkan bencana. Memungkinkan karena gantengnya kita sehingga orang benci kepada kita. Memungkinkan karena kecantikan atau karena fisik yang bagus yang kita miliki itu, memungkinkan itu yang akan membuat orang iri kepada kita dan kemudian pada akhirnya mendatangkan bencana. Walhasil Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fillah azanallahu jami'an, Allahu Jalla Jalaluhu menyatakan untuk menjalin 2 keamanan besar tadi, yang salah seorang ahli tafsir mengatakan bahwa di dunia ini tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada sebuah negara yang bisa menjamin 100% rakyatnya dari 2 keamanan ini, kata beliau. Maka untuk menjaga itu ikhwatal iman azanallahu jami'an adalah menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kalau boleh kita katakan 2 kebutuhan ini adalah kebutuhan primer. Kebutuhan yang sangat sangat mendasar
Kalau kita lapar meskipun aman, tetap saja kita tidak tenang dan tidak tentram. Kalau kita tidak meskipun kenyang tapi selalu merasa takut dan lain sebagainya, takut perampok, takut bencana dan lain sebagainya, ini juga tidak akan menimbulkan ketenangan. Tapi kalau kita pakaian kita cukup, makanan kita cukup, negara kita aman, itu akan menimbulkan ketenangan dan ketenteraman. Oleh sebab itulah ikhwatal iman azanallahu jami'an, di Indonesia ini buktinya sangat banyak bagi kita. Ketika orang dibagikan makanan, mereka berlomba-lomba. Apapun boleh dilakukan, yang penting dibagi makanan. Subhanallah, ikhwatal iman azanallahu jami'an. Mereka lupa bahwa mereka itu sebetulnya bagus. Tapi kalau itu dilakukan tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, atau apa yang kita distribusikan itu bukan harta yang halal, maka bukannya akan mendatangkan ketentraman, tetapi justru akan membawa bencana. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua kenikmatan ini sangat penting, dan dua-duanya diingatkan kepada suku Quraisy dulu, dan menjadi pelajaran untuk setiap negeri dan semua orang yang ingin hidup tenang dan tentram. Di antaranya terjamin dua kebutuhan yang sangat mendasar tadi ini, adalah langsungkan ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman azanallahu jami'an, kita akan membacakan di bagian akhir dari pertemuan kita pada kesempatan yang mulia ini, ada beberapa pelajaran yang disampaikan oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi terkait dengan 4 ayat tersebut. Beliau mengatakan pelajaran yang pertama, mazahiru tadbirillahi ta'ala wa hikmatihi wa rahmatihi. Di dalam surat ini terdapat pengaruh dari kekuasaan Allah atau nampaknya dengan sangat jelas pengaturan Allah Subhanahu wa taala, hikmah dan rahmatnya kepada seluruh hambanya, khususnya kepada suku Quraisy, di mana di antaranya tadi sudah kita sebutkan, suku Quraisy itu diberikan 7 keutamaan, dan di antaranya tidak diberikan kepada suku-suku yang lain. Yang kedua, bayanu ifdhalillahi ta'ala ala Quraisy. Penjelasan mengenai keutamaan Allah Subhanahu wa taala kepada suku Quraisy, wa in'amihi 'alaiha, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada mereka, maka mereka dituntut untuk mensyukuri pengagungan dan kenikmatan tersebut, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, wujubu ibadatillahi ta'ala wa tarki ibadati man siwa. Wajibnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan ibadah kepada yang lainnya. Wajibnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak beribadah kepada yang lainnya. Yang keempat, wujubus syukri 'alan ni'ami. Wajibnya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa syukruha hamdalillahi ta'ala 'alaiha wa tsana' 'alaihi biha wa sarfiha fi mardati. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya serta menyanjungnya, dan menggunakan nikmat tersebut dalam hal yang diridhoi oleh Allah. Ini Bapak dan jemaah sekalian, yang terkadang hadir di dalam jiwa kita, terkadang pula tidak hadir. Karena na'udzubillah min dzalik, banyak di antara manusia yang diberikan kelapangan dalam kaitannya dengan harta, kekuasaan, dan yang lainnya, akan tetapi digunakan dalam hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah menggunakan nikmat tersebut dalam hal yang diridhoi oleh Allah Tabaraka wa taala. Oleh sebab itu, mudah-mudahan dalam majelis kita ini juga dulu
Sudah pernah kami sampaikan kaitannya dengan kesyukuran itu mencakup 3 hal. Yang pertama adalah kita mengagungkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan hati. Bahwa itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, saya hanya menjadi penyebab. Hah? Yang keduanya adalah kita mensyukuri nikmat tersebut dengan mengucapkan alhamdulillah dengan lisan. Hati, kemudian lisan. Yang ketiganya adalah mensyukuri nikmat dan pemberian tersebut dengan anggota tubuh. Di antaranya tadi itu melakukan hal dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla Jalaluhu memberikan kepada kita lisan, gunakan pada hal yang diridhoi oleh Allah. Memberikan kepada kita penglihatan, maka gunakan penglihatan itu dalam hal yang diridhoi oleh Allah. Pendengaran demikian, tangan, kaki demikian, gunakan semuanya dalam hal yang diridhoi oleh Allah. Allah memberikan kita harta, Allah memberikan kita pasangan, Allah memberikan kita keturunan, Allah memberikan kita tempat tinggal, kendaraan, dan lain sebagainya. Gunakan dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Kalau tidak digunakan dalam hal yang diridhoi oleh Allah, pasti akan mendatangkan bencana. Pasti akan mendatangkan bencana, wa na'udzubillah. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat fillah azanallahu jami'an, al-it'amu minal ju' wa ta'minu minal khawfi 'alaiha madaru kamilil ajhizati daulah. Ini yang tadi kita sebutkan. Kita diberikan makanan dari kelaparan dan keamanan dari ketakutan. Di atas 2 hal inilah berporos seluruh perangkap ketentraman sebuah negara. Ketentraman sebuah negara. Bapak-bapak dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelas di masyarakat kita. Kalau masyarakat itu lapar, pasti akan banyak kejahatan. Kalau di masyarakat itu keamanan tidak terjalin, pasti masyarakat tidak akan hidup dalam keadaan tenang dan ketenangan dan ketentraman. Oleh sebab itulah kata beliau, fa'arqad duwalil yawm wa qabla al-yawm lam tastati an tuhaqqiqa li syu'ubiha hataini an-ni'mataini ni'matal 'aisyir ragd wal amni at-tam. Semaju apapun dunia atau negara yang paling maju sekalipun di hari ini dan yang lalu, wa qabla al-yawm, dan yang lalu, lam tastati an tuhaqqiqa li syu'ubiha, tidak akan mampu menjaminkan kepada seluruh rakyatnya dengan 2 nikmat secara sempurna ini. Yaitu al-aishur ragdu, kehidupan yang tenang, tentram, dan serba berkecukupan, yaitu al-it'am min ju' tadi, wal amnut tam, dan keamanan yang sempurna. Keamanan yang sempurna. Kemanapun kita berkeliling ke dunia ini, selalu kita dapatkan ini adalah negara maju. Ini adalah negara maju. Tetapi di sisi-sisi lain, ternyata di sana ada orang yang miskin. Ternyata di sana ada orang yang hidup tidak berkecukupan dan lain sebagainya. Mungkin kita mendapatkan mereka hidup dalam segala segala ketenangan, ketentraman, dan kecukupan berbagai rezeki, akan tetapi di sisi lain ternyata di setiap harinya takut ada perampok, takut ada polisi, takut ada bencana, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kata beliau, di negeri manapun hari ini dan yang telah berlalu, semaju apapun sebuah negeri, tidak ada yang bisa menjamin 100% 2 kenikmatan kepada seluruh rakyatnya dengan 2 hal ini. Oleh sebab itu, ikhwatal iman azanallahu jami'an, sekali lagi bahwa untuk menjaga kenikmatan yang sungguh sangat luar biasa ada pada kita itu, bagaimana supaya tetap itu langgeng dan tidak akan menjadi penyesalan nanti, adalah kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah dan kita gunakan pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran terbesar dari surat yang mulia ini,
yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan firman-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lebih dari 1400 tahun yang lalu. Mudah-mudahan menjadi pelajaran kepada kita. Kita baca ayatnya, kita mendapat pahala, kita renungkan maknanya, dan kita amalkan kandungannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjadikan kita istiqomah di atas siratal mustaqim. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fillah azanallahu jami'an, kurang lebih ini beberapa penjelasan yang bisa kami sampaikan kaitannya dengan surat Quraisy, dan tentu saja banyak manfaat yang karena keterbatasan ilmu yang ada pada kami sehingga tidak bisa diungkap secara keseluruhan dari surat yang mulia ini. Mudah-mudahan yang singkat yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk diri kami pribadi dan kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati dan jiwa kita sehingga selalu istiqamah di atas Islam. Semoga kita senantiasa mencintai apa yang dicintai oleh Allah, apa yang dicintai oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan lahir dan batin, dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kebutuhan-kebutuhan siapa saja di antara kita yang ada kebutuhannya. Meskipun kita semua ada kebutuhannya, mungkin ada kebutuhan yang sangat mendesak. Mudah-mudahan doa kita yang singkat bisa diijabah oleh Allah sehingga bisa terpenuhi insyaallah taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alan.